Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrianti, saya dari program studi manajemen bisnis syariah. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya dari mata kuliah manajemen operasi dan produksi yang telah diberikan kepada saya. Nah, jadi kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan materi mengenai manajemen operasi dan produksi. Nah, mungkin kita sendiri sering dengar kata produksi, tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud manajemen produksi, operasi dan produksi, dan apa pentingnya bagi sebuah perusahaan? Nah, video kali ini saya ingin membahas secara sederhana agar mudah dipahami, supaya kita semua lebih mengerti bagaimana barang dan jasa yang kita gunakan sehari-hari diproduksi dengan baik. Nah, yuk kita langsung mulai. Nah, teman-teman bisa lihat PPT di atas sini ya. Nah, kita mulai dari pengertian manajemen operasi dan produksi. Jadi, teman-teman, manajemen operasi itu adalah cara perusahaan mengelola proses produksi supaya bahan mentah bisa diubah jadi barang atau jasa yang punya nilai jual. Intinya, gimana kita bisa bikin barang atau jasa secara efektif dan efisien. Fungsinya sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama ada perencanaan, yaitu di mana kita menentukan tujuan, produk apa yang mau dibuat, kemudian ada apa saja yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu ada pengorganisasian. Jadi di sini berisi mengenai cara kita mengatur struktur tim dan membagi tugas. Kemudian yang ketiga itu ada pengarahan. Jadi memimpin supaya pekerjaan sesuai rencana. Kemudian yang keempat itu ada pengendalian. Nah, di sini itu mengecek hasil dan memperbaiki kalau ada terjadinya masalah. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu ada pentingnya manajemen operasi. Nah, teman-teman, manajemen operasi adalah salah satu fungsi utama perusahaan selain pemasaran dan keuangan. Kalau kita paham manajemen operasi, kita jadi mengerti bagaimana proses produksi berjalan dan bisa membantu perusahaan mencapai tujuan. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga ya teman-teman, yaitu membahas mengenai apa sih tugas manajer operasional. Nah, jadi teman-teman, manajer operasional itu punya banyak tugas. Di antaranya itu ada perencanaan dan mengatur proses produksi, kemudian mengawasi jalannya operasi, kemudian yang ketiga itu ada mengevaluasi kinerja, yang keempat koordinasi dengan departemen lain, kemudian yang kelima yaitu mengelola stok dan rantai pasokan, kemudian yang keenam ada negosiasi dengan pemasok, dan yang ketujuh itu ada menjalankan kebijakan dan prosedur perusahaan. Nah, kemudian kita masuk pada poin selanjutnya yaitu mengenai pengembangan manajemen operasi. Nah, perkembangan manajemen operasi sendiri ini terjadi mulai pada abad ke-19 teman-teman, yang dimana itu dimulai sejak revolusi industri banyak menggunakan mesin. Kemudian pada abad ke-20 Frederick Taylor kemudian pada abad ke-20 Frederick Taylor memperkenalkan manajemen ilmiah supaya kerja lebih efisien. Pada abad ke-21 teknologi makin maju, pakai sistem informasi, supply chain management dan otomatisasi. Kemudian masuk pada poin selanjutnya yaitu ada operasi dan di sektor jasa. Nah, kalau di jasa yang dikelola itu bukan barangnya teman-teman, tapi layanan. Biasanya melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan. Ciri khasnya itu seperti tidak berwujud atau intangibility. Kemudian kedua itu bisa disesuaikan atau customization, dan yang ketiga itu ada interaksi langsung. Nah,
proses yang harus dikelola sendiri itu yaitu seperti perencanaan, kemudian penjadwalan, kemudian ada kapasitas dan juga kualitas layanan teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada pun tren manajemen operasi pada tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, tren manajemen operasi itu yaitu seperti adanya penggunaan AI, kemudian kendaraan listrik, kemudian ada perawatan mesin berbasis IoT, kemudian ada aktivitas 5G, dan ada otomatisasi manajemen proyek. Nah, ada pun tantangannya sendiri dalam produktivitas. Nah, ada pun tantangan perusahaan ini sendiri sering menghadapi tantangan untuk meningkatkan produktivitas, yaitu seperti adanya keterbatasan sumber daya manusia, kemudian adanya keterbatasan terhadap teknologi, kemudian masalah pada SDM. Nah, hal ini sendiri penting supaya perusahaan bisa tetap kompetitif. Nah, selanjutnya itu ada poin terakhir teman-teman, yaitu membahas mengenai etika dan tanggung jawab sosial. Nah, etika mengatur bagaimana perusahaan berperilaku seperti kejujuran, adil, dan menghargai hak orang lain. Nah, CSR atau Corporate Social Responsibility yaitu adalah sebuah tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat, misalnya menjaga lingkungan, kemudian mendukung komunitas, dan memperlakukan pekerja dengan adil. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon katanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Febrianti, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah ingin melihat video penjelasan saya sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.